Terkutuklah engkau wahai ular tua iblis. Di mana? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya wajib gue klik malam Jumat? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kalau sama saya nggak mau di framing ya, harus dua arah ya. Iya. Pertanyaan saya nanti kalau bisa dijawab teman-teman Islam dari Al-Quran, saya terjun dari Monas seperti kata Sidik ya. Itu janji saya. Terjun dari Monas kalau bisa teman-teman Islam bisa menjawab saya dari Al-Quran. Kalau dari hadis jangan ya, saya juga punya hadis. Ya udah sekarang topiknya langsung aja. Siapakah yang menyembah ya? Siapakah yang menyembah makhluk terkutuk? Apakah Muslim atau Kristen? Ya, lanjut. Oke. Dari segi mana kamu tahu dia terkutuk? Kamu ngerti enggak bahasa itu? Belakang bagaimana? Dari segi Ya mana dalilnya katanya? sudah kayak begitu. Iya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk memuaskan kemudian pengikut Paulus. Oh, Iming-iming iblis. Iya. Inilah kesalahan kalian kalau debat ya. Kalian membodohi umatmu sendiri loh. Iya, silakan. Dia adalah gara-gara menebus dosa karena kasihnya besar kepada manusia ya. Oke, kalau terkutuk dia nggak mungkin bangkit seperti apa yang Lah dalilnya seperti itu kok. Dia sebelum 3 hari terjadi 3 hari dia akan disalib, dia sudah mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga. Iya, kalau itu kita nggak peduli yang itu. Kita nggak peduli. Oh, iya jelas dong. Dia Jelas mau bangkit peduli. sampai 5.000 kali nggak ada pengaruhnya. Yang pasti Kristen nyembah makhluk terkutuk ini kan, betul kan? Iya, saya bukan pembohong, saya Kristen loh. Dilarang berbohong, bukan seperti Kata siapa? Kata siapa Kristen dilarang berbohong? Oh, dilarang. Kata siapa? Dilarang, Pak. Baca Filipi 1 nomor 18. Baca. Apa di situ? Ya lama. Tidak ada di Alkitab seperti itu, seperti yang kau bilang. Jangan kau bodoh-bodohi umat Islam. Kau sesatkan umat Islam. Kalau sama Kristen enggak. Ya enggak, baca aja dulu. Bahkan ya, terkait. Baca. Bisa enggak Anda? Bisa diam enggak kalau kita? Saya bacain. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Lanjut. Tunjukkan ayatnya biar kami tahu itu dari kitab mana, ada loh kitab karangan dari Kairo, Mesir yang tahun 1928. Tunjukkan ayatnya. Itu fakta itu loh. Sudah berapa tahun tidak mandi bang? Dengarkan dulu sampai kepalamu panas gitu. Setelah Al-Quran tahun 1924 itu proyek besar karena ditarik dulu Al-Quran di situ ya. Sesudah habis proyek itu ya terjadi lagi proyek kedua, yaitu pembuatan Alkitab palsu di Mesir Kairo tahun 1928 ya. Tahun 1024 itu Al-Quran. Oke? Ya, sekarang yang menyembah makhluk terkutuk siapa? Loh, terkutuk demi apa dia? Jangan begitu cara diskusinya. Terkutuk demi apa? Apa penebusan? Saya tidak mau tahu terkutuk demi ginjal Anda, saya nggak mau tahu. Yang saya tanya, siapa yang menyembah makhluk terkutuk? Loh, saya nggak menyembah makhluk terkutuk. Lalu yang digantung disalib dengan cara terkutuk ini siapa? Kalau dia terkutuk tidak mungkin dia bangkit. Lah itu dalilnya. Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi apa? Iya, apa? Kalau itu jelas pembacaannya kan, terkutuk karena dosa manusia kan? Mana ada di situ terkutuk karena dosa manusia? Di situ dikatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat, bukan dari dosa waris. Loh,
Taurat Mana, itu mana, firman. mana? Mana? Taurat itu apa? Firman kan? Firman Tuhan kan? Iya, iya. Firman ini udah- Tuhan yang diperuntukkan untuk Kristen atau untuk Yahudi? Loh, emangnya Yesus itu dan murid-muridnya siapa? Saya tidak tanya Yesusnya, saya tanya itu Siapa Taurat. muridnya itu? Itu Taurat untuk Yahudi atau untuk Kristen? Muridnya? Di mana Yesus lahir dan murid-muridnya siapa? Orang Saudara. Yahudi apa bukan? Saudara, itu Taurat untuk Kristen atau untuk ini? Untuk Yahudi? Miut, jangan miut ya. Itu adalah satu kesinambungan. Ya, Saya tidak bertanya kalau saya tidak butuh ilmu. Saya tanya ulang lagi. Taurat itu untuk Kristen atau untuk Yahudi? Loh, itu perjanjian lama. Untuk Kristen Ya. atau untuk Yahudi? Untuk Kristen juga. Mana dalilnya? Loh, murid Yesus siapa? Saya tidak tanya murid Yesus, yang saya Murid tanya Yesus siapa? Murid-murid yang Yesus saya siapa? tanya kalian. Loh, bukan saya orang tidak tanya. Arab. Orang Yahudi itu murid-murid Yesus. Nah, sekarang yang saya tanya itu kalian. Mana Loh. dalilnya Taurat itu untuk non-Yahudi kayak kalian ini? Mana dalil? Nanti saya tanya Arab juga. Nanti kami mampus kok kau apai. Biarin, Bahasa Arab. mampus, itu nggak orang masalah, Arab. mampus, Oke? nggak apa-apa. Yang Oke, penting saya kau jawab jawab. dulu. Oke, ini sejarah. Kalau masalah kitab, ya itu Dalil. sejarah. Dalil. Dengarkan. Dalil. Dengarkan. Ah. Ini sejarah. Saya nggak, kalau dalil sama kalian nggak bisa apa loh. Dikasih pun dalil kalian. Dalil, pasti. saya butuh dalil. Ah. Dalilnya kalau Taurat itu Nggak untuk perlu. non-Yahudi. Kalau saya pakai, nanti Mana? saya pakai data ilmiah sama kalian ya. Dalil, jangan sombong. Sesumbar Loh. penyembah makhluk terkutuk. Saya minta Loh. dalil. Dalilnya kawan, dalil. Oke, dalilnya itu saya tanya dulu kamu. Murid Yahudi orang apa? Saya kau tidak tanya juga, saya tahu dia bukan orang Toraja, dia Yahudi. bukan Ah, orang itu Jawa, dalil. dia Ah, orang itu. Yahudi. Yang Oke. saya tanya bukan mereka, yang saya tanya kalian. Yang saya tanya, mana dalil. dalilnya Taurat untuk non-Yahudi, mana? Murid Yesus itu semua orang Yahudi. Dulu dia Iya, ya, saya tahu. mengimani itu. Yang saya Jatuh tanya, kecil. mana dalilnya? Loh, Hukum datang Taurat Yesus itu untuk membawa- non-Yahudi. Loh, dalilnya itu murid Yesus orang Yahudi. Dulu mengimani Iya, apa saya sebelum ngerti Yesus? kalau itu. Sebelum datang Yang Yesus, saya orang itu tanya, mengimani. mana Imanannya dalilnya? apa? Hukum Taurat itu untuk non-Yahudi. Sampai Yesus mati untuk menebus kutuk Taurat demi untuk non-Yahudi. Mana dalilnya? Kalau Taurat itu Ya. untuk orang Yahudi. Mana? Oke, Non-Yahudi. ya. Apa kata Yesus? Dia datang bukan untuk meniadakan kitab apa Yahudi, ya. hubungannya dengan tema ini? Coba. Dia Justru karena datang itu. adalah menggenapi, ya. Nggak nyambung jadi ente. tidak terputus. Jadi Nggak tidak nyambung terputus. ente. Apa tidak Hukum terputus? Taurat Loh. itu hanya untuk Bani Tidak Israel. terputus. Tidak. Hanya Dia untuk tidak Bani terputus. Israel. Yesus Mazmur datang membawa 100. perjanjian baru. Hanya Mazmur menggenapi. Mazmur tidak 104. membatalkan. Terlalu banyak makan babi ente. Otak ente rusak. Yesus datang bukan membatalkan, ya. Saya tidak tanya Taurat, itu loh. ya. Saya tanya, mana dalilnya hukum Taurat untuk non-Yahudi? Itu loh yang saya tanya. Sebagaimana di dalam Mazmur 147, 19-20, hukum Taurat hanya untuk Yahudi dan tidak diberikan kepada bangsa lain. Mana tunjukkan untuk khusus mana? Silakan Anda baca. Tunjukkan mana Mazmur khusus orang Yahudi. 147. Bacakan, tunjukkan ayatnya mana khusus orang Yahudi mana? Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Tuh baca tuh. Jangan Hukum dibeli. yang datang kepada Ya. Musa hanya berlaku kepada Bani Yakub dan hukum-hukumku kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Tidak pernah orang Yahudi mengatakan, ya, satu patah kata pun orang Yahudi mulai sejak dulu kitabnya itu adalah khusus orang Yahudi. Tidak pernah untuk semua umat manusia. Oke, jangan kau klaim, jangan kau batasi, jangan kau yang
membuat aturan mereka. Tidak Itu pernah sepatah Mazmur kata pun orang Yahudi. 147. Itu Mazmur 147, Tuhan sendiri yang membatasi. Tidak ada pernah di situ kata membatasi. Khusus orang Yahudi tidak ada di situ. Aku tidak memberikan Jangan kepada kau bangsa berbodoh umat lain. Islam. Hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa lain. Tuh. Buka ayatnya, biar kita baca. Biar kita baca, buka ayatnya. Jangan Inilah kau bodoh-bodohi Kristen, kan? umat Islam. Jangan Inilah disesatkan. Kristen kan? Inilah Kristen. Karena kebanyakan makan saya babi. Saya bukan menyesatkan orang Islam. Kebanyakan Kalau saya makan bertanya babi, nanti ya, otak nggak berfungsi. Adanya hanya bisa menipu, memelintir. kalau saya bertanya Juma, nggak akan bisa kau jawab dari Al-Quran. Dalilnya sudah sangat jelas di situ. Mazmur 147, hukum-hukumku tidak aku berikan kepada bangsa dari lain. udara, terbang dari Kristen udara. Kalau bisa dipercaya. kau jawab dari Al-Quran. Kristen dipercaya. Ya. Lebih baik Oke, percaya kita kepada uji. ular kobra. Kita uji dulu pertanyaan saya, apa memang bisa kau jawab dari Al-Quran? Jadi kamu sudah Kita akui. uji? Kamu sudah Kita akui uji. dulu. Akui Apa? dulu bahwa kamu Apa? penyembah makhluk terkutuk. Oke, asal kau jawab ya. Oke, apa? Oke. Oke, Tapi jawab teman-teman, ya. Saya satu dulu ya. korban satu Oke. korban iblis sudah mengakui Tidak kalau masalah. selama ini dia nyembah iblis yang tergantung disalib dengan bukan jalan iblis. kutuk. Bukan Iblis iblis, itu, ya, Sema. hei, Iblis. yang Hei. terkutuk itu iblis. Kau Mana ada menghujat. Tuhan terkutuk? Kau menghujat, Juma. Kalau Kok saya saya nggak menghujat? Kalau Kok saya saya menghujat? Jawab dari Al-Quran. Hei, Di mana? hukumnya? yang dikutuk Kamu Tuhan, sunnah. yang dikutuk Hah? Tuhan iblis atau manusia? Mana ayatnya? Kamu diwajibkan Kejadian sunat. 3. Hah? Terkutuklah engkau wahai ular tua iblis. Di mana? Di mana Kejadian kamu 3. Mulai robek diwajibkan kepala. sholat 5 kali, 5 waktu satu hari. Di mana? Tapi Tunjukkan. ini Di mana ayatnya? Di mana ayatnya wajib week malam Jumat? Loh, semua itu data ilmiah. Kalau sama saya, Kalau tidak ada menghina Islam yang jago, berani. kalau giliran Loh, kok menghina jago, ditanya kok menghina? nangis. Loh, kok menghina? Mana? Tunjukkan ayatnya di mana? Ya sekarang Wajib kau sunat. akui dulu bahwa kau Di penyembah mana setan. ayatnya wajib sunat kamu? Di mana ayat? Dongok, mending kau ke gereja colok Di pantat pendeta. mana kamu wajib Kan tadi sunat kamu 5 waktu turun. satu hari? tadi Di udah mana bilang ayatnya? udah ditunjukin dah ayatnya tadi, udah. Kamu Lalu kau punya turun, kuping ya? kau ke gereja ke Di sana, kau mana coli sama ayatnya? pendeta di sana. Sholat 5 kali, 5 waktu satu hari. Di gereja. Kau pergi ke gereja sana. Colok pantat pendeta sana. Yang ngajarin kau nyembah makhluk terkutuk. Sapa tamu selanjutnya ya bang. Ini ada Iya, silakan. The Mac. Dia ini penghujat sih. Coba kita sapa dulu ya. Selamat malam. The Mac. Silakan dibuka mic-nya. Sebenarnya ini mah orang Makassar, pendukung PSM dia. Oh gitu. Tadi dia typing di bawah. Coba Coba. The Mac. Ini temanya apa ini? Temanya penyembah sosok yang terkutuk versus penyembah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Penyembah apa itu? Penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Penyembah Tuhan di negeri Mekah ya? Iya. Versus Iya. penyembah Nas- Tuhan di Golgota. Penyembah Tuhan negeri Mekah. Iya. Pagar Dengan Kunai. versus penyembah Tuhan di Bukit Golgota. Bukit Golgota yang terkutuk. Mari kita diskusikan. Ya. Benarkah pencipta Udah. langit dan bumi itu terkutuk atau iblis yang terkutuk menurut saudara? Kau yang terkutuk. Nasi Samia, kau yang terkutuk. Hah? Kenapa bisa saya yang Kau terkutuk? tunggu mami kau dikutuki nanti.
Tidak bisa saya Tunggu, dikutuk Bang. karena bukankah saya penyembah makhluk terkutuk? Kau itu. Samia kau yang dikutuk. Kau Tolong. Tuhanmu itu sembahanmu terkutuk digantung. Galatia 3. Kristus telah menebus Kanak-kanak kau kepli. dengan jalan menjadi kutuk di atas salib. Kodong, kamasian na Tuhan na. Menjijikkan na deh. Apa kek, cari kok kek yang bagus-bagus. Seperti babi kah atau apakah kau sembah? Ngapain kau sembah yang terkutuk, bodoh? Tolong juarena, tolong. Bahlul. Lebih baik kau menyembah pantat ayam daripada kau menyembah sosok terkutuk. Kalau pantat ayam kau sembah, besok bisa keluar telur. Kamu goreng, dongok, dompala. Kalau yang terkutuk kau sembah, apa kau? Dia saja terkutuk, bagaimana kau? Kak Blampe. Makan rekongkong. Makanya kurangi makan anjing, otakmu berfungsi. Serius saya katakan samamu, lebih baik kau menyembah asbak rokok daripada kau menyembah sosok terkutuk. Nah, Paman, monitor paman. Kaman. Monitor. Iya paman. Mohon maaf Iya. pertanyaannya mungkin kita selesaikan dengan baik. Jawabannya kurang sempurna. Pertanyaan saya, orang manusia nanti setelah meninggalnya itu membawa rasa atau tidak? Membawa rasa. Sebab di sana atau membawa rasa-rasa. Karena di sana kan dalam keyakinan agama di sana mungkin ada siksaan, ada kebahagiaan, seperti itu. Iya. Jadi pertanyaan Membawa saya, rasa. Membawa membawa rasa. rasa. Karena kehidupan di dunia inilah kehidupan rasa. Iya. Karena segala sesuatunya itu kita harus rasakan. Iya. Menjadi pertanyaan saya, setelah nanti kita meninggal, supaya keyakinan agama itu bisa pas dengan kenyataannya lah, dengan fakta yang sebenarnya. Iya. Kira-kira manusia ini setelah meninggalnya ini meninggal dengan membawa rasa agar merasakan di sana. Maksudnya seperti itu supaya lebih jelas lah. Iya, betul. Karena hari kemudian Namanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan rasa. Karena kalau tidak rasa berarti tidak hidup. Bang Adegau, bentar ya kita jelaskan dulu ya, oke? iya. Iya, silakan. Iya, jadi kenapa hari kemudian itu disebut sebagai hari pembalasan? Karena manusia dibangkitkan dengan membawa rasa. Bagaimana mau dibalas kebaikannya kalau dia hanya mayat hidup? Ya nggak bisa lah. Maka mau tidak mau, apa yang mereka perjuangkan ketika mereka hidup di dunia ini harus dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Nah, kehidupan di dunia adalah kehidupan di mana manusia ini menghindarkan rasa yang dilarang untuk dirasakan. Merasakan rasa yang diperintahkan untuk dirasakan. Jangan kau makan yang haram. Makanlah yang dihalalkan. Oke. Itu perintah. Silakan. Jadi kehidupan berikutnya itu. Kira-kira jawaban Anda membawa rasa atau tidak? Itu saja. Jawab saja dulu. Kenapa? Itu saja. Kenapa? Membawa rasa atau tidak? Membawa Manusia mati rasa. Kan membawa tadi rasa saya sudah atau bilang tadi, Bang. Membawa rasa. Oke. Berarti membawa rasa. Iya. Oke, Jadi saya kalau membawa- kalau di dalam agama Anda tidak. Di dalam agama Anda ketika nanti manusia dibangkitkan hidup kembali membawa rasa atau tidak? Ini kan pertanyaan saya. Jangan kau mengambil pertanyaannya orang. Jadi Enggak, saya nanya balik karena agama. Karena kau kan juga punya ajaran. Saya tanya agamamu itu mengajarkan ketika kita hidup nanti di kemudian hari apakah membawa rasa atau tidak? tahu kehidupan di alam selanjutnya itu adalah kekal atau tidak? Dia tahu. Karena Dia tahu. Kalau kekal, kalau membawa rasa berarti Anda makan seperti makan buah-buahan, ada sungai di bawah Yes, buah-buah. betul. Ya toh? Iya. Berarti di situ kalau membawa rasa, kalau makan buah-buahan perutnya akan buncit karena tidak ada sistem penghancur atau kehancuran karena dia sifatnya kekal.
Kira-kira bagaimana sifat kalau dia itu pakai sifat 1000 tahun? duniawi. Itu sifat duniawi. Tadi ditanya membawa rasa atau tidak membawa rasa, kok jawab membawa rasa. Ya, Bagaimana membawa cara ini? rasa, tapi rasa yang dibawa itu adalah rasa yang jauh lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Itu pasti tuh. Makanya di dalam makanya di dalam kitab kami dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang dirahasiakan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Bang Juma, pertanyaannya saya tadi kan Anda menjawabnya membawa rasa, ya atau membawa rasa. Jadi kan Bang Juma juga kan sadari bahwa kehidupan di alam selanjutnya itu adalah sifatnya kekal. Sedangkan di sana kan umat Islam itu makan buah-buahan apapun bisa. Sama memang mungkin hadiah bidadari ada juga toh. Sementara kalau sifatnya kekal dan Anda membawa rasa, jika Anda makan 1000 tahun, bagaimana nanti besar perutnya Anda? Loh, saya ini mengatakan bahwa ketika saya ditanya apakah membawa rasa, itu ajaran para nabi. Tidak ada kemudian kehidupan di atas muka bumi ini yang tidak akan dirasakan nanti di kehidupan berikutnya. Bedanya cuman kekal. Jadi kita mau jadi apa di sana kalau tidak jadi manusia, mau jadi sapi? Di dalam kitab saudara, sabar. Di dalam jadi jawaban Anda yang konsisten. Jawaban Anda kira-kira membawa rasa atau tidak? Dongok. Hati-hati kumaki nanti kau ya, kalau kau dongok ya. Oke. Ini sudah jelas-jelas saya sudah jawab bahwa rasa tuyul. Makanya Yesus mengajarkan nanti di surga manusia dibalas sesuai dengan perbuatannya di dunia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kamu akan makan minum dengan aku di dalam kerjaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas 22 nomor 30. Lukas 13 nomor 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Tuhan. Kurobek juga mulut kau nanti ya. Udah sabar-sabar aku ngajarin kau pelan-pelan. Ternyata kamu dikerasin juga ya. Jadi kehidupan berikutnya manusia bawa rasa tuyul. Kau di surga di kehidupan berikutnya itu nggak jadi batu. Ada rasa kau bawa. Oke. Makanya ketika orang-orang kafir laknat, sabar, kau diam dulu. Ketika orang-orang kafir laknat penghuni neraka bertanya, Allah menjawab, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala may yuhyil hitama wa hiya ramin. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Wahuwa bikulli khalqin alim. Dan Allah memberikan pernyataan, siapakah yang sanggup kemudian menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Maka Allah menjawab, dia yang menghidupkan akan menghidupkan kembali apa yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau dulu Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka jauh lebih mudah kemudian secara logika manusia diadakan sesuatu yang memang sudah ada. Sebagaimana Yehezkiel 37. Kau lihat itu Yehezkiel 37. Kau baca itu baik-baik. Oke. Pertanyaan lanjutan masih bisa? Bisa, yang penting kau cerdas. Kau menerima penjelasan, kau cuma bertanya saja. Dijawab, kau tidak bisa terima jawaban. Walaupun penjelasan takaruan, saya terima saja. Otakmu yang rusak. Kau nggak bisa menerima penjelasan. Seperti burung beo bertanya, selamat pagi, apakah Anda sudah makan? Nah, pertanyaan seorang burung beo ditanya, aku sudah makan, aku sudah gini, apakah mengerti? Enggak, mereka hanya bisa bertanya, ketika dijawab tidak mengerti apa arti jawaban. Pertanyaan lanjutan Bang. Biar menitimu. Ya silakan. Pertanyaan lanjutan, dalam keyakinan agama bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini atau di akhirat, kehidupan di akhirat sifatnya kan kehidupan di sana adalah kekal. Bagaimana Bang Juma kalau membawa rasa
Sabar dulu lah, saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Bagaimana Bang Lebih Juma bisa baik makan bawa 1000 tahun? rasa dalam kehidupan kekal, perut membuncit, daripada di kehidupan kekal seperti batu. Aneh-aneh ini pertanyaannya. Tadi coba Anda kubacakan kepada saudara, dan orang akan datang dari timur, dari barat, dan utara, selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Berarti Bang Juma akan mengakui bahwa nanti Bang Juma, perut Bang Juma nanti Ini tanya Yesus, Yesus, Yesus. Ini ada dompalak bertanya, apakah nanti ini dalil dalam kitabmu mengatakan kok, kamu nanti di surga, orang-orang dari timur, barat, selatan, utara akan datang dan makan bersamamu di dalam kerajaan Allah. Lukas 13:29. Bagaimana tuh? Dalam kehidupan kekal makan terus. Tanya Yesus. Yesus. Tanya Yesus. Yesus. Buncitkan nanti perutmu di surga. Sekarang Bang Juma. Kalau ada umpala, lama. Tulu-tulu. Jangan kau tanya saya, kau tanya Yesus. Yesus, benarkah nanti kita akan makan di surga? Kata Yesus, ya. Tanyalah dia, Yesus, bagaimana perut kita nanti di sana? Kehidupan kekal kita makan terus. Makan terus besarnya perutnya Bang Juma seperti lapangan. Apakah di situ masuk surga ini yang dikategorikan itu masuk surga? Berarti besarnya perutnya Bang Juma ini sebesar lapangan. Apakah Bang Juma itu tidak akan merasakan penderitaan? Sekarang menderita mana, makan dengan tidak makan? Persoalan perut Bang Juma, kalau kau makan iya, saya tanya, menderita mana, Bahlul? Menderita mana, makan atau tidak makan? Kutanya dulu kau, sebagai manusia nih kutanya. Bang Juma. Dongo. Nah, sekarang kutanya kau, kau pilih mana, makan atau tidak makan? Kau pilih makan atau tidak makan? Pertanyaan. Barusan MP pertanyaan sudah mau ganti pertanyaan. Bagaimana itu? Sudah saya sempat kan tadi kami sudah menjawab. Dompala, saya sudah menjawabmu. Al-Quran mengatakan bahwa di kehidupan berikutnya itu manusia masih rahasia seperti apa yang digambarkan oleh Allah. Tapi yang pasti manusia masuk ke surga itu manusia, bukan masuk ke dalam berupa menjadi dompala, lama. Tetaplah manusia. Makanya di dalam pengajaran Yesus, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, manusianya yang dibalas, bukan dompalanya yang dibalas. Jadi saudara harus mikir nih, kalau Bang Juma jawaban Bang Juma terserah Bang Juma, terserah kau menjawab apa saja, terserah kamu, itu hak. Dompala, seandainya ada Kristen lain, kau dari tadi kuinjak mulutmu. Bodoh, dompala, kardoba, lama. Kalau Islam itu ada rasa, diam dulu bentar. Kalau kita di Islam ada rasa merasakan nikmatnya surga. Kalau kamu Oten ada rasa merasakan neraka. Nah, itu perbedaannya. Bagaimana orang disiksa di neraka kalau tidak ada rasa, dompala? Lo lepak mano? Bagaimana? Hei, Ampero. Bagaimana caranya orang disiksa di neraka kalau dia tidak bawa rasa? Kehidupan di sana kan kekal. Jika Anda makan 1.000 tahun, bagaimana? Iya, kalau saya makan, ya makan. Seperti di dunia makan. Layaknya di surga juga makan. Nah, sekarang saya tanya samamu. Bagaimana caranya? Dompala kablama. Yesus kan berkata, Gurunda, kau kan duduk makan dan minum semeja. Makanya ku bilang, anak ini anak asuh. Yesus sendiri yang mengatakan kok, nanti di surga kau akan semeja dengan aku, makan di sana. Nah, itu datanya. Tampar pakai tutup panci nanti lama-lama. Ya itulah Oten. Kayaknya otaknya Bang Juma ini dia kotor.
Ya sudah, terserah kau dong Pak. Pak Mano. Tadi saya diberi kesempatan 8 pertanyaan. Baru saya dapat pertanyaan. Sekarang kau bertanya lagi, silakan. Bagaimana Sampai mau melanjutkan 100. pertanyaan? Bagaimana melanjutkan pertanyaan? Saya sudah menjawab manusia keset. Udah aku bilang di sana kita membawa rasa. Terserah lu. Kau mau terima mau tidak. Silakan pertanyaan yang lain. Aduh. Kita lanjutkan pertanyaan sementara jawaban kamu, sementara saya akan bertanya baik-baik. Jadi maunya kamu jawaban saya itu apa, Amporo? Hah? Itu tidak. Maunya jawaban saya itu kau mau setting gitu. Ya sudah, saya ikuti maumu. Di surga nanti itu hanya ada umat Islam. Di neraka itu hanya ada orang Kristen. Dah, apalagi pertanyaanmu? Silakan. Perbaiki dulu otakmu. Setelah itu saya lanjutkan. Ini kan masalahnya saya akan bertanya baik-baik, jawabanmu kau campuri dengan kata-kata kasar. Iya, karena kamu dongo, pantas kau baik-baik. dimaki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kau dimaki karena kau zolim, nggak masalah. Makian yang ada itu untuk supaya kamu itu sadar. Tapi ternyata kau nggak sadar-sadar. Kau nggak sadar, gimana ceritanya? Kamu mau bertanya atau mau kabur? Masih ada. Kalau nggak kabur aja. Atau masih ada pertanyaan? Bang Juma harus perbaiki dulu otaknya. Ya saya bertanya menjawabnya itu jangan pakai kata-kata kasar lah. Jangan pakai kata-kata kasar. Walaupun kamu Bang Juma itu tidak tahu jawabannya. Jangan pakai kata-kata kasar. Ya tahu begini. Artinya kita bodoh ikuti kebodohanmu gitu. Secara baik. Bagaimana mau baik kalau kau kayak gitu berdiskusi nggak bawa otak? Gimana mau baik? Hah? Gimana mau baik? Bagaimana mau baik kalau kau berdiskusi tidak bawa otak? Gimana mau baik coba? Saya hanya mengajukan pertanyaan, entah kamu Dan menjawab. saya hanya menjawab pertanyaan, tapi di kepalamu tidak ada media, tidak ada wadah untuk menampung jawaban saya. Tapi sadarkah dengan jawabanmu itu kau campuri dengan kata-kata kasar? Artinya sadar. Saya kasar kepada monyet kayak kau nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo, saya menjawab baik-baik, tapi dasar kau anak setan, kau nggak bisa terima jawaban saya, ya kan? Berarti kamu otakmu ini otaknya keras mas. Iya nggak masalah. Justru karena itulah makanya saya mengatakan kau itu anak setan. Mamamu ngeden, kamu bukan keluar lewat depan, lewat belakang kau lahir. Makanya otakmu gitu, error. Bang Juma kan lahir juga seperti itu ya sama. Malahan Bang Juma lahir di mulut. Kena itu. Apalagi pertanyaanmu? Yang ketiga, keempat mulut. Sama, kamu masih mau bertanya atau tidak? Kalau enggak, kau turunin. Masih mau bertanya atau tidak? Gue hitung. Masih mau bertanya atau tidak? Saya ulang kembali. Masih mau bertanya atau tidak? Masih mau bertanya Bang? Oke, dengarkan baik-baik pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima seperti ini, dengarkan ya. Kita akui dalam keyakinan itu bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Coba sebutkan saja satu saja kekuasaan Allah yang pernah kuasai Allah, yang pernah dia kuasai Allah. Coba sebutkan satu saja, jangan modal klaim. Allah penguasa langit dan bumi, tunjukkan. Ya udah dia. Allah penguasa langit dan bumi, tunjukkan dalinya. Tapi jangan modal klaim, jangan modal klaim. Kalau modal klaim saya bisa katakan bahwa kucing itu yang cipta. Kamu kan bertanya, kenapa kamu yang ngomong terus? Kalau bertanya itu dengarkan jawabannya. Kan kamu bertanya, kenapa kamu yang ngoceh?
Sebutkan satu saja yang dia kuasai Yesus. Yang dia kuasai Dia Allah. kuasai Yesus katanya. Yesus nggak pernah berkuasa. Yesus dikuasai malah. Allah. Coba sebutkan. Iya, ini mau dijawab. Boleh saya menjawab? Izin. Saya kasih jawaban biar kau ketampol ya. Saya mengambil Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 255 nih. Di jawabannya Bang ya. 255 nih. Apa 255? Oke, yang itu pernah ayat kursi. Diam. dikuasai, ya. Diam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dengar artinya ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Tuhanmu metong, mati, yang terus menerus mengurus makhluknya. Tuhanmu istirahat, Tuhan kami terus menerus, tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuhanmu ketiduran di atas perahu. Tuhan apa itu? Ya, Tuhanmu ketiduran di atas perahu. Tidak miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sekarang apa yang dimiliki Tuhan itu? Yang terkutuk itu apa? Menciptakan saja buah ara, nggak bisa dia marah-marah, dia ngomel. Mengutuk pohon ara. Menciptakan buah ara nggak bisa. Kalau Tuhanku ini miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Kalau Tuhanmu, dia tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya tuh. Tuhanmu pun mati terkutuk. Silakan Gurunda. Itu Tuhanku. Tuhanmu itu nggak ada apa-apanya. Bahkan Tuhanmu diciptakan oleh Tuhanku. Lanjut Gurunda. Itu udah dijawab berdasarkan data. Bagaimana? Iya, Tuhannya Adigau ini kan iblis. Makhluk Berarti terkutuk. jadi pertanyaannya, jawaban yang simpelnya ini kira-kira apa yang pernah dikuasai oleh Allah? Apa yang pernah dikuasai? Coba kasih jawaban yang Alam semesta ini kau dikuasai. Yesus Tuhanmu aja dikuasai sama Tuhanku. Saya kan katakan tadi, jangan hanya modal klaim. Lah, Tuhan itu harus mengklaim dirinya Tuhan, tuyul. Berarti kalau saya klaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah kucing, apakah kamu bisa membantahnya? Silakan kau buktikan kucing bisa menciptakan, Bahlul. Kalau begitu, Kau ciptakan, coba kau buktikan kalau kucing bisa menciptakan. bagaimana sih? Yang bisa menciptakan sekarang itu saya tadi, adalah apakah Allah pencipta langit dan bumi. Udah turunin. Udah kau hus. Larilah kau setan. Zup. Bebek Lolo. Kuat kau Udah kau ke gereja. Nyet. Habis aku maki nanti kau. Turun kau. Itulah kalau mamamu sering tidur sama buaya, anaknya kayak kau. Yang keluar buaya separuh, orang separuh. Bikin habis puasa, amalan puasa saja. Mau dijadikan hiburan, dibilang dongo, nggak dongo, pura-pura dongo, karena nggak mau ditanyai. Itulah orang oten, penyembah setan. Pura-pura bahlul, biar nggak ditanya tentang agamanya, pura-pura bodoh. Giliran bertanya, ngotot, pintar. Tapi kalau agamanya yang ditanya, pura-pura idiot. Kalau bertanya kritis, sangat-sangat kritis ke Islam pertanyaannya, sampai ke akar-akarnya, kalakalan itu pertanyaan. Giliran dia yang ditanya, pura-pura gila. Ini kalau anak setan begini. Report lagi. Ya memang dia menyembah makhluk terkutuk kok. Halo Bang Juma. Bang, Ya. aku mau nanya Bang. Oh, Sebentar aja. Sebelum Aku dari nanya, kemarin naik.
Sebelum nanya Muslim apa Kristen Anda? Itu privasi kau aja bang. Mau jawab atau tidak? Muslim apa Kristen Anda sebelum jawab? Harus jelas dulu agama kamu baru nanya. Langsung aja ya. Enggak. Jelas dulu agamamu apa? Itu dulu. Islam. Apa? Assalamualaikum. Coba syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya udah, silakan. Gini bang, kenapa iblis dikeluarkan dari surga bang? Tanya Tuhan. Kau tanya Tuhan itu. Kan Karena tiada surga- Tuhan selain Allah bang. Surga itu kan tempatnya makhluk yang suci. Ketika iblis ingkar kepada Allah atas perintah Allah, nggak suci lagi. Maka dia harus keluar dari tempat yang suci itu. Kenapa Makanya- Allah menyuruh kita nyembah Nabi Adam bang? Maksudnya nyuruh iblis nyembah Adam bang? Bukan nyembah, menghormat. Menghormat kepada Nabi Adam. Tunduk di bawah Nabi Adam. Itu Alasannya untuk... apa bang? Alasannya? Ya, untuk menguji mana di antara makhluknya yang sombong ketika ada perintah. Afwan bang, izin bang. Silakan. Bang Dani, Ya. sujud itu ada dua perspektif bang. Ada tuh sujud tahniyah, ada sujud ubudiyah. Abang harus bedakan mana sujud penghormatan, mana juga sujud penyembahan. Aku kurang paham bang, coba jelasin. Berarti PR abang di sana. Saya nggak ada waktu menjelaskan itu. Jadi kalau sujud dimaknai sebagai suatu penyembahan, abang salah karena kita pun sujud kepada orang tua. Apakah kita menyembah orang tua? Pikir bang, afala yatafakkarun? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Syukron. Sekian. Akbar, Masya Allah. Saya mau tanya, Hajar Aswad itu apa sih? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu. Oh, batu ternyata. Kok bisa minta pengampunan dosa pada batu? Ganji-ganjian bisa kena. Manras. Itu kan? Itu benda mati. Kamu Bisa kalau orang baca, Islam minta pengampunan pada batu. kalau kamu baca Keluaran 29 nomor 14, boleh ndak saya bilang kau minta ampun sama teh sapi? Boleh nggak? Kok kalian minta pengampunan pada batu? Ya, lu ada maknanya ya. Ada maknanya ya. Islam babi anjing. Anjing. Ada Anjing kalian. Jangan dikik biarin dia menghujat. Bangsat. Tidak ada di Islam itu minta ampun sama batu, nggak ada. Yang ada itu minta diselamatkan sama batu itu Anda. Kolose SBT-mu 2. tidak menyatakan kenapa kau minta pengampunan. Kolose 2 nomor 9. Semua anjing. Dengar. Hei, emosi Dengar. nih. Sembah batu anjing. Kamu sebut anjing tapi kau suka makan anjing. Yang anjing itu yang memasukkan anjing ke dalam perutnya. Gitu loh kawan. Iya kan? Kamu habis makan anjing, habis itu kau gini napasmu. Hah. Kira-kira bau apa Karena dalam mulutmu? babi ada kau yaitu iblis ya. Kau itu. Bau anjing lah mulutmu. Sembah batu. Kau itu umat yang umi, tidak tahu kalau batu itu benda mati. Kau masih minta pengampunan dosa padanya. Umat yang umi dan buta huruf memang. Moderator. Jadi kalau Anda mengatakan itu kami menyembah Buta batu. huruf dan umi adalah kalian Islam. Kalau kau mengatakan kami umi, Islam adalah umat yang umi dan buta huruf. Kalau Batu juga kami- mereka tidak tahu kalau batu. kalau kau mengatakan kami buta huruf, lalu Minta bagaimana? pengampunan dosa pada batu. Lalu bagaimana kami harus Minta mengatakan? pengampunan dosa pada. Memang umat Mampus. Udah nggak layak. Kena kau kan? Otomatis dia kena semes. Adegao.
Adigeyau. Kalau yang tadi itu membaca Bible Yohanes 19:30, yang kau sembah itu batu penjuru, dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Betul. Umat Islam nggak ada yang menyembah batu, ada aja. Yang nyata itu Kolose 2:9. Seluruh tubuhnya Yesus ketuhanan. Berarti batu galatungnya juga adalah Tuhan. Batu galatung. Kalau Bunda Rahma bilang bere-bere. Kalau saya batu balatung. Bere-bere na penuh ketuhanan ya Allah ya Rabbi. Batkelas. Dompala nungas dekares. Kalau jingnya juga berarti Tuhan juga. Labango. Kenapa kesini abek? Mestinya kalau kamu mau diskusi baik-baik, tanyalah. Boleh bertanya, apakah umat muslim menyembah batu? Ya kita jawab. Kau jangan berpendapat. Kok kasar pula lah kau menyebut kata-kata binatang. Tapi nggak apa-apa deh. Kata binatang yang dia sebut itu Tuhannya juga menyebut kayak begitu dulu. Kemudian lo makan deh tuh. Mengaung-ngaung lah kau sepanjang malam. Au. Gitu. Makanannya. Dia sebut karena makanannya, Dai. Iya, itulah maksudku. Kalau kita kan makan ikan, makan ayam, nggak pernah itu kita makan. Ikan, anjing. Nah itulah dia mereka. Artinya anjing ini sesuatu yang tidak bagus. Tapi dimakan. Nah, kan kalau mereka berkelahi, dasar kok babi, dasar kok itu kan marah-marah orang. Berarti binatang-binatang di sini adalah binatang yang tidak bagus. Tapi dimakan. Disebut aja jelek. Dijuluki aja ke orang itu jelek. Orang digelari anjing aja jelek. Apalagi dimakan. Tidak malu. Lebih jelek lagi kelakuan si Muhammad ya Zuma. Anak di bawah umur di. Diskusi yang baik-baik bang. Nanti kau di-kick juga bang. Diskusi yang baik-baik. Mau nanya dulu. Ayo. Muhammad sakit semua naik menikah sini. anak si Aisyah. Nggak apa-apa. Kita tanya aja sih. Ya, mau nanya doang. Ya nggak apa-apa. Silakan. Ya cuma nanya itu. Benar nggak Muhammad itu kelakuannya nggak benar. Benar itu. Anak-anak dinikahi. Nggak benar itu. Benar nggak? Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak. Benar nggak Muhammad itu nyuruh nggak benar. Onta? Nggak benar juga. Benar nggak Muhammad? Nggak benar juga. Baca. Kacau tuh, baca buku dulu gitu ya bang ya. Iya betul. Inilah kita sehat alhamdulillah. Ini kita nggak bisa bayangkan kalau mereka yang mayoritas ini di Indonesia. Apa yang terjadi dengan kita ini? Bencinya mereka itu setengah mati. Benci sebenci-bencinya kepada umat Islam. Hanya tidak nampak karena mereka sedikit. Coba mereka banyak. Oh sudahlah. Kita dihabisin sama mereka. Kelihatan dari cara mereka memandang agama kita ini kan. Itulah. Kalau mereka mengatakan kasih itu palsu, nggak ada itu kasih. Palsu semuanya. Iya silakan bang, silakan. Jadi gini. Ini berita. Jadi gini Bang Kaisa. Ini sabar dulu ya. Ini ya minggu ini sudah oleng dia. Jadi udah susah tidur seketika saya bawa ayat. Jika engkau tidak percaya akulah dia, maka matilah dalam dosamu. Kau percaya Yesus itu Tuhan emang Pak Lupo? Kau bilang gitu. Enggak, ini dulu kau percaya enggak akulah Bang dia? itu bukan Kristen. Katolik kayak kita. Coba berita ya, saya coba Jangan dulu ya. kau bawa Tuhan Sabar Yesus dulu ya. lagi. Iya, kamu yakin enggak akulah dia? Aku nggak mau ditanya. Sia, Kak, ya. ya. Oh ya. Jawablah Kak ya. Perwakilan. Kita bisa dijawab itu. Tuhan. Ya,
Kemarin Jawab dulu. gua udah Tuhan Yesus. Nggak bisa jawab, nggak bisa. Lu Udah, nggak nggak bisa bisa jawab. jawab. udah Itu berita. jawab. Si Jawab. Palopo Bisa jawab. ini kemarin gua Kemarin udah nggak bisa si jawab Palopo. juga berita. Nggak bisa dia. Kemarin dia nggak bisa jawab. maaf. Kemarin gua udah Telah jawab si lahir, Palopo. telah lahir. Tapi Tuhan di kota sekarang Daud. ditanya Nggak juga lagi. dijawab nih sampai sekarang. Aku nunggu jawabannya Iya. berita. Kaisar Kalau ini saya ini Bang Kaisar, kamu percaya yang mana tuh? Yesus berkata akulah dia? Percaya? Akulah dia. Nah, kamu percaya ya? Kamu percaya ya? Udah tahu kan, Dik? Berita udah tahu kan? Palopo, dengerin Palopo. Enggak, kau jawab dulu kemarin baru kan- kita diskusi. Kemarin Kau gua percaya udah ketika jawab. belum supaya kita boleh Ya diskusi. wajar ini. orang lu udah pikun lu bilang belum. Kagak, lu harus jawab passwordnya dulu. Apakah kau percaya bahwa ketika Yesus berkata akulah dia, kau percaya itu? Ada si berita juga sini, coba pengen dengar berita. Jawablah Kak ya, katanya, coba pengen dengar juga berita. Iya kemarin gua udah jawab, cuman Belum. kalau gua pikun. Hari ini gua jawab, besok Belum, tanya belum, lagi. belum. Namanya orang udah tua, ya wajar lah Belum, maklum udah kita. kau jangan framing. Kau jawab dulu. Lu, kemarin gua udah jawab, sekarang kau lupa. Sekarang gua jawab, besok kau jawab lupa. dulu. Masa muter di situ terus? Tahu kamu itu. Jawab dulu. Berita pengen tahu jawabannya nggak berita? Palopo, dengerin dulu. Palopo, kamu pernah kamu Diam tahu dulu nggak ya, kalau di neraka itu nggak diam ada dulu sebab? ya, diam dulu ya, jangan kau tunggu diam dulu. Oke, Berita pengen tahu oke. jawabannya nggak berita? Tunggu dulu Bang John, di berita pengen tahu jawabannya nggak? Dia dibilang nggak pengen ditanya, lu. Iya. Berita tuh pengen tahu jawabannya dari ya tuh dengar katanya. Coba jawab berita. Kemarin pengen dia udah dengar. dengar. Gua udah bahas sama Sekarang Palopo. ini malam ini lain kemarin. Nggak, kemarin berita belum denger. Coba jawab. Oke, saya bacakan dulu Bang Kaisar ya, baru nanti ditanya ya. Iya. Yohanes, Iya, baik. sabar dulu ya, kau ini oleng kalau aku baca Yohanes Jangan 8:24. ngantuk lah. Baru mau Oh, dibaca ini dengan kan. tuh. Oke, Lanjut. saya baca firman Tuhan. Karena Asik, itu firman Tuhan. sabar dulu. Asik firman Tuhan. Pinter Palopo nih. Palopo pinter bilang firman Tuhan. betul. Sabar dulu. Udah mulai pinter dia. Sabar. Sejak mulai ngobrol sama Iya, udah mulai pinter dia. Bilang firman Oke ya. Tuhan. Iya, Dengarkan. oke. Oke, aku baca ya. Bukan berita, Firman berita Tuhan dengar gitu berita. dong. Gua baca Sabar firman Tuhan. dulu, sabar dulu. Tengoklah nih berita, nggak ada sopan yang dibacakan firman Tuhan. Tapi dia ribut aja terus. Ribut aja. Oke, aku baca ya. Izin ya. Kata Yesus kepada mereka, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya atau amin? Amin? Oh. Gak berani amin. Nggak berani ya, diaminkannya ya. Sepiras kemana? Kelihatan suaranya. Framing dia ya. Libi kemana-mana itu. Berita. Oke, kuulang lagi Bang Kaisar. Kata Yesus, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Amin? Amin kan ya? Amin. Amin. Wanes kau malam ini. Wanes dia. Nggak tungtung lagi dong. Kalau kalian bilang itu Yohanes atau Tritunggal, tapi yang kalian harus ingat bahwa berarti Yesus itu Tuhan. Lalu kenapa nggak percaya itu loh? Iya berarti kau Wanes. Kalau kau aminkan. Terlepas itu Yohanes atau Tritunggal, tapi ya itu ada dalam Alkitab. Lalu kenapa kau nggak percaya? Kalau kau nggak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Kenapa kau nggak percaya supaya kau nggak mati dalam dosamu?
Berarti berita mulai malam ini kau jangan berteman sama Wanes. Kau kan nggak suka. Kau kan konsepmu. Mau Wanes dengerin dulu. Wanes dengerin. Dengar dulu. Udah. Wanes itu percaya Yesus Tuhan. Tritunggal percaya Yesus itu Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa kau tak percaya Dia? Supaya kau nggak mati dalam dosamu. Sekarang gini ya, aku tanya ya. Yang menembus dosamu itu Allah atau Yesus? Nah, kalau yang menebus dosa itu kamu mau mengaburkan pertanyaan gua dulu apa gimana nih? Dengar dulu dengar dulu kalau yang kau nggak menembus. percaya bahwa aku Dengar dulu, dengar dulu. Sekarang aku mau kenapa kau tak mempertegas. percaya kalau Yesus itu Dia? Kenapa Aku mau mempertegas. Aku mau mempertegas sekarang. Yang di tiang salib di tiang salib yang menembus dosa itu Allah atau Yesus? Jawab. Nggak berani jawab, ngantuk. Gimana sih? Wajar lah ngantuk, mau udah pagi nih. Iya, jawab dulu. Yang menebus dosa manusia di tiang salib Allah Bapa atau Yesus? Kok Allah Bapa sih? Ya Yesus lah. Lah, Yesus wah. Oke, mana? Berarti kau amin tadi pura-pura gimana berita? Karena kamu salah tafsir kepada Alkitab. Kalian tuh selalu salah. Nah, mutarmu. Enggak, pertanyaannya tadi sekarang amin. kan itu kan Tadi dikutip si amin. Palopo. Dengerin dulu. Kan itu dikutip si Tadi Palopo. amin. Enggak tadi Kenapa amin. percaya bahwa akulah Dia itu kan gitu. Kenapa kalian gak percaya? Ya. Berarti kau Wanes. Mau Wanes mau Tritung gitu ya. Orang kedua aliran ini percaya Yesus itu kan. Lalu pertanyaannya sekarang. Kutanya samamu. Dengerin. Kutanya samamu. Dengar dulu. Udah tahu. Kau nggak percaya? Udah tahu. Supaya kau nggak Dengar mati dulu. dalam dosamu. Sekarang aku menuntut rasa kepercayaanmu dan rasa kepercaya dirianmu. Yang di tiang salib menembus dosa Allah Bapa atau Yesus? Oh iya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus berarti aminmu tadi amin apa itu Bang Palopo? Amin lah. Gak jelas. Kan yang berkah. Dia sendiri ketawa. Dibilang si Palopo bilang gak jelas, padahal gue bilang tadi loh. Aduh, ya amin Allah, gue ya. bilang berarti kan jelas. Gimana sih? Iya. Tapi ngomong-ngomong gak usah lah dulu kau bertanya dulu sama gua Kaisar. Jangan bertanya dulu ke gua. Oke. Baik. Nanti kau turun pula merajuk. Aku diam lah. Aku diam. Sekarang coba gua bertanya sama Palopo sama kamu Kaisar. Kenapa kalian gak mau percaya kalau itu udah Dia katakan akulah Dia? Kenapa kalian sulit sekali menerimanya? Kira-kira apa sih dulu? gitu yang Akulah Dia. susah? Akulah Dia itu Dia apa? Akulah Dia itu apa? Mau Dia juru selamat, mau Dia Bapa, mau Dia Tuhan, terserah bebas. Tapi intinya bahwa bahwa akulah Dia merujuk kepada keilahian gitu loh. Kenapa kalian susah menerima Dia ilahi? Nggak ada di Alkitabmu ada, di Al-Quran. Tapi itu akulah Dia, kan itu udah menunjukkan keilahian. Karena kalau udah ngomongin dosa itu udah selalu berhubungan dengan ilahi. Karena kenapa selalu berhubungan dengan ilahi? Pertama dengerin dulu. Ilahi. Iya, Dia itu udah berhubungan dengan keilahian. Nah, lalu kalau sudah berhubungan dengan keilahian, lalu kenapa kalian tidak percaya kepada keilahian? Udahlah ya. Kalian ngomong itu dalam dosamu. Matilah dalam dosamu. Ya, udah ngomongmu ya. Udah ngomongmu. Sekarang ku tanya samamu. Akulah Dia. Ada nggak di Al-Quran kami? Akulah Dia. Akulah keilahian. Ada nggak? Kalau ada berarti kami ilahi kan Dia. Nah, kan gini, kalau kitab begitu, dengerin dulu. Kan kalau mamanya ada ayat begitu di Al-Quran, nggak perlu kau percaya kepada Yesus, karena kalau itu ada di Al-Quran udah sama-sama benar. Tapi kan persoalannya justru karena tidak ada di Al-Quran, berarti membuktikan bahwa kitabmu itu salah gitu loh bro. Sederhana. Kami percaya kitab kami atau muncungmu? Justru karena kau kan percaya dengan kitabmu, maka kau menolak keilahian Yesus itu. Nah sekarang aku tanya sama. Nah sementara ayat itu si Palopo
Si Palopo ini hafal banget ayat itu, akulah dia. Iya. Kalau kau tak percaya bahwa aku ini ilahi, kau akan mati dalam dosamu. Kenapa kau tak mau percaya? Nah, yang sekarang kau Supaya kau percaya. tak mati. Sekarang kau percaya itu. Percaya dong. Sekarang yang disalib itu, yang menebus dosa, Allah Bapa atau Yesus manusia? Kan yang bicara itu Yesus. Kalau kau tak percaya akulah dia, lalu kau akan mati dalam dosamu. Nah, kau percaya tidak bahwa akulah dia itu kan merujuk kepada keilahian. Kenapa kau tak percaya Yesus itu ilahi? Kau percaya dia ya? Kau kutanya percaya? Saya Kristen, saya percaya. Kalau saya nggak percaya, saya jadi Islam saya. Oke, sekarang kutanya lagi. Istilahnya kau percaya, makin kukuatkan. Yang menebus dosa di tiang salib itu Allah Bapa, ilahi itu sendiri Yesus. atau manusia? Ya, Yesus. berarti kau nggak percaya. Berarti kau bohong. Malas lah aku. Ini dengerin. Aku nggak suka sama pembohong. Dengerin. Jadi kan yang bohong, bicara malas. itu Oh, kan- udahlah ya, udah aku malas ya, merajuk aku, udah. Bohong kau, malas aku. Kau lah berita sama dia berita, aku nggak suka pembohong. Saya udah mulai ketahuan si Kaisar ini. Padahal sebenarnya Kaisar ya, Tuhan itu loh baik banget debus dosa. Kenapa kau tolak? Kenapa sih, ada apa sih dalam hatimu itu? Aku udah nebus di Pegadaian. Dan nebus di Pegadaian. Artinya Tuhan membuat aturan bahwa dosa itu dihapus di Pegadaian. Awalnya aku sih beli bapak-bapak BTPN, koperasi jalan. Udah tuh nggak mau lagi aku menyimpan dosa aja di Pegadaian, tapi udah ketebus. Jadi gini ya Kaisar, sesuatu jadi yang gini, datang, yang baik itu, kalau itu datangnya dari Tuhan, dari surga. Yesus kan, kamu percaya bahwa Yesus itu datang dari surga? Di mana tertulis dari surga datang? Lalu kau tidak percaya bahwa Isa Di mana itu tertulis? Di mana tertulis Yesus datang dari? Aku dari surga, kamu dari dunia, aku dari atas, kamu dari bawah. Mau ditunjukin ayatnya? Tunjukin coba. Oke. Salah. Yesus itu datang dari atas, keluar dari bawah. Salah kau itu. Aku datang dari atas, keluar dari bawah. Betul, Bang Kaisar? Betul. Iya. Kau pun datang dari surga. Nanti ku bantai dari sini dia. Dari mana rohnya itu datang? Salah lawan kau ya. Makan aku dulu, enak kali ya. Berita, gimana dek? Suka kau seorang pembohong dek? Iya ini, pembohong kan? Coba buka. Yohanes 8:23. Yohanes 8:23 coba. Buka, betul lah. Yohanes 8:23. Tuhan Yesus, Kaisar ini tariklah kembali kepadamu supaya kalau mati tidak di neraka. Nggak bisa lah Yohanes 8:23. Aku udah cerdas lah nggak bisa aku bodoh lagi. Gila-gila mau bodoh lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia. Ini aku bukan dari dunia ini. Terus ada tertulis dari surga? Ya itu kan jelas. Loh, memang dari dunia, emang dunia ini surga. Dengerin, emang dunia ini surga. Dari atas Dunia atas itu nggak? apa? Di atas itu apa? Dunia itu bumi nggak? Dunia itu bumi nggak? Loh, ini loh dari atas. Dunia itu bumi nggak? Aku tanya sama kau. Dunia itu bumi. Pelapon itu. Dunia lalu nih dengerin ya. Kamu berasal Dunia dari itu bumi nggak? Dunia itu bumi nggak? Aku bawah. tanya dulu. Aku dari atas. Dunia itu bumi nggak? Dunia itu bumi nggak? Itu yang Surga pertama, itu atas. dunia itu bumi. Surga itu atas nggak? Matahari itu atas nggak? Venus, Jupiter, Antariksa sama nebula sana tuh. Memangnya ada atas manusia, nggak? memangnya ada manusia yang lahir di Venus, di Pluto, di ini, di Mars, di Jupiter. Memangnya
memangnya ada manusia lahir di Jupiter, di Pluto, di Planet, di mengek di Jupiter, di Uranus, Neptunus, ada manusia lahir di situ? Ada, di kitabmu ada. Astagfirullah, ya Allah. Di kitabmu ada. Di kitabmu ada gimana? Manusia lahir di mana? Bukan manusia. Kan tertulis aku datang dari atas. Aku. Kan bukan tertulis manusia di situ. Coba. Ada kok makhluk hidup di atas selain di bumi ini ada. Saya tidak katakan selain di bumi ini, yang saya katakan di atas. Lalu kenapa kau berpikir kalau di atas itu kepada Pluto, pada Mars? Dunia ini bumi nggak? Dunia ini bumi nggak? Dunia ini bumi nggak? Ku ikuti narasimu. Dunia ini bumi. Ya sudah. Ya berarti kalau dunia ini bumi, berarti kan di bumi. Sementara kalimatnya, dengerin kalimatnya pada 23. Dari surga. Ada dari surga. Kamu berasal, dengerin dulu. Kamu berasal dari bawah. Iya kan? Berarti kalau ada bawah ada atas dong. Iya dong. Nah, kamu berasal dari bawah, artinya manusia itu di bawah. Iya kan? Aku dari atas, kata Yesus. Atas itu surga atau? Nah, kau tahu atas itu, kamu dari atas. Nah, sampingnya perhatiin, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. Lalu kalau bukan dari dunia, dari mana? Dari bulan, dari matahari, Venus, Pluto, Jupiter, bisa kan? Aduh. Kamu bilang tadi dunia itu bumi. Lalu kenapa lagi ke bulan? Lah, kamu bilang tadi atas itu surga. Ada tertulis. Nah, kalau atas itu, surga itu ada di bawah nggak? Apa di atas? Matahari dan bulan Jupiter itu ada di bumi, di bawah atau di atas? Matahari, bro. Matahari itu di atas, tapi di dunia. Ya sudah. Sementara Yesus bilang dia bukan dari dunia. Berarti bukan dari matahari. Dari mana matahari itu di dunia? Kok nggak digadik kok? Udah belajar di mana? Matahari itu di mana? Matahari itu udah belajar tata surya nggak? Udah belajar tata surya? Matahari itu di mana? Di surga. Udah belajar tata surya nggak? Iya, makanya gue bilang matahari itu di surga. Sebaliknya, atas itu surga. Lalu ada kehidupan di surga, di matahari. Jadi kalau kau bilang orang NASA pergi ke atas, ke surga. Makanya gue bilang, kalau kau bilang di situ matahari di atas, lalu ada kehidupan di matahari. Ada. Contoh. Ada. Ya ada contoh. Ada lah. Ada contoh, ada gimana sih? Ada. Sama itu satu tambah 2 3 gitu ya. 3 1 tambah 2 3. Padahal gue bilang 1 tambah 2 3. Baik. Pokoknya 2. Kalau kita 1 tambah 2 itu 2. Pokoknya 2. Kalau aku bilang ada. Kalau aku bilang ada. Nanti kau pasti ngikut. Apakah ada kehidupan di surga? Apakah ada kehidupan di surga? Makanya gue bilang, kamu bilang bahwa ada. Apakah ada kehidupan di surga? Ada kehidupan. Kamu bilang bahwa ada kehidupan di matahari. Makanya gue minta contoh. Ada kehidupan nggak di surga? Aku tanya sama kamu. Ada kehidupan. Kamu bilang tadi ada kehidupan di matahari. Ada nggak kehidupan di surga? Ada kehidupan di surga? Ya kalau di surga ada kehidupan. Yang gue bilang tadi, kau bilang di matahari ada surga, ada kehidupan. Contoh dulu contoh. Lah gue yang bilang harusnya contoh bahwa di matahari itu ada kehidupan. Contohnya apa? Iya, gue bilang ada. Terus gue tanya balik sama lu. Di surga ada kehidupan. Lu bilang ada. Contoh, malaikat itu hidup dan itu di surga. Udah pernah lihat malaikat kau? Lalu kenapa kau percaya kepada Allah yang tidak kelihatan? Gue bikin pusing kau. Tanya. Iya, kau makanya kalau kau tanya begitu, gue bikin pusing lu. Lalu kenapa kau percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan kalau kau menuntut harus kelihatan? Terus kenapa kau percaya Roh Kudus itu? Kenapa kau percaya malaikat itu ada? Gua udah mulai pusing kau ngadepin gua. Ku ikuti narasimu. Iya, justru gue ikutin kamu bilang, saya bilang ada kehidupan di surga, ada contoh malaikat. Oke, sekarang kamu bilang, sekarang gue bilang, mana contoh? Gue bilang malaikat. Lalu gue bikin lagi sama lu. Lalu gue bilang lagi sama lu. Nah,
Lalu kenapa Pernah kau kau lihat percaya kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Pernah nggak kau lihat malaikat? Iya, kau bikin pernah nggak? Kau bilang kan pernah nggak melihat Pernah nggak kau lihat malaikat? Maka buat Pernah nggak kau timbulkan lihat mirroring. Kenapa kau percaya kepada Pernah nggak Tuhan kau yang lihat tidak malaikat? kelihatan? Pernah nggak kau lihat malaikat? Kutanya sama kamu. Makanya pernah Kenapa nggak kau kau percaya? lihat Allah itu? Kau percaya ada Allah tapi nggak Kau kelihatan. percaya ada malaikat? Pernah nggak kau lihat Ya, malaikat? kau percaya ada Allah, tapi kau tak bisa kelihatan. Lihat, Mampus lalu kau di kenapa sini kau ya. percaya? Mampus kau di sini. Dengerin Breta. dulu. Jangan Breta, usah panik. kau dengar Lalu ini yang kau sebelah kenapa kau ini, percaya Breta. kepada Allah yang Dia tidak percaya kelihatan? malaikat ada, tapi tidak pernah dilihat dia. Kenapa dia percaya, Breta? Lalu kenapa kau percaya kepada Allah yang tidak kelihatan? Lah, aku tanya balik sama kau, jawab dulu. Lah, kok ketawa kau dengan kebodohanmu? Gua bikin kau pusing di sini, dengerin dulu. Kau percaya Nggak ada pusing kepada aku. Tuhan, kau percaya kepada Allah, tapi Allah ini tidak kelihatan. Pertanyaannya, kenapa kau percaya kepada Allah yang tidak kelihatan? Breta. Coba Breta bikin Kayak gini. pertanyaan yang sama lempar ke dia. Coba Breta, pertanyaan yang gue bilang itu lemparkan ke dia. Dia mau Jangan ngalihkan kau itu alibi. pertanyaan gue itu Jangan dia kau mau ngalihin dengan bertanya sama Sekarang dia. jawab Pertanyaan yang sama pertanyaan lempar ke di dia. kamar mandi. Lanjutkan kakak-kakak. Oke. Oke, Jadi gini ya sekarang teman-teman. dia udah angkat tangan. Diam dulu Sekarang kau. kita beri Diam apa? dulu, diam dulu, Kaisar. diam kau dulu. Belum ada. Ini mau ku jebak kau di sini. Jadi gini, dia bertanya, dia ngomong jawab, ada kehidupan di surga, malaikat. Oke. Pernah dilihat sama Sia? Gak jawab dia. Tapi percaya. Ini namanya apa? Coba, apa namanya itu ya? Aku lagi lembut nih ya, lagi makan. Aku nggak tahu. Nah, namanya kau bohong. Oh, kau percaya nggak kelihatan itu bohong? Itu prinsip diriku yang kau tanya. Aku tanya dulu dirimu. Aku tanya dirimu, jangan kau bawa ke aku. Itu jawabanmu. Aku bilang semakin kau mengada-ngada, semakin itu mencakar muka kau itu. Kau bilang Yang mengada-ngada siapa ini? Sekarang kau yang mengada-ngada bego, Kau bego bilang ya, itu ya. bohong, iya kan? Jelas Iya, kau bohong, teman-teman kan? bahwa laisa kamislihin tidak sama dengan makhluk yang tidak kelihatan, itu bohong, teman-teman. Lah, lucu kau ini. Kau percaya malaikat. Kau percaya malaikat, tapi kau tidak Lalu melihatnya. kenapa kau percaya Allah yang tidak kelihatan itu ada? Kalau bapak bohong. Bohong. Kalau bapak. Bohong. Nah, Alkitab bilang begini Pak Lepo, barang siapa Udah. melihat Bapa, ia melihat anak. Oneness dia. Barang siapa melihat anak, ia Oneness. melihat Bapa. Sementara Allah ini tak pernah kelihatan. Lalu kenapa kau percaya oneness kalau nggak dia bisa langsung. kelihatan? Jadi oneness. Aduh. Udah lah ya. Lalu kembali Jadi udah ya, kau bilang bohong. Jadi gini. Sekarang tanggal Lalu berapa kembali nih? lagi. Tanggal Diam dulu. 10 April. Diam dulu. 10 April Diam dulu. kita sudah dengar dari Kaisar. Jadi- percaya jadi, kepada Om sesuatu Inspirasi. yang tidak kelihatan itu bohong. Itu keimananku jangan kau tanya. Sekarang keimananmu ku tanya. Malaikat kau percaya Loh, dari ada tadi tapi gua tidak kau berarti lihat. di-mute. Diam dulu. Bentar. Karena nggak bermutu. Tanggal 10 Diam dulu. April. Diam dulu ya. Dikit-dikit aja Mana ini? duluan. Tanggal 10 April Diam kita dulu, sudah diam mendengar dulu, dari ya. Kaisar bahwa percaya kepada Diam dulu, Allah ya. yang tidak kelihatan Ini tengoklah. bohong. Inilah teman-teman. Inilah Kristen yang selalu membuat narasi sama kayak Paulus. Kok narasi orang kau yang bilang? Aku ngomong apa ya? Kau bilang tadi bohong, kau percaya kepada yang tidak kau lihat, tapi itu apa namanya? Gua tanya, gua nggak tahu. Gua lu tanya, gua jawab, gua nggak tahu. Lalu lu menjawab, itu bohong. Kenapa kau nggak tahu ya? Berarti Kenapa kau mempercayai nggak tahu ya? Allah yang tidak kelihatan itu berarti bohong. Oh. Jangan ke Allah ya, ke malaikat yang kau lihat itu ya. Pula yang kau ada. Lah, ini apa ini? Mabuk atau apa ini? Diam dulu. Jadi gini teman-teman. Ya, Sia ini percaya malaikat itu ada, tapi nggak pernah dilihat dia.
Sedangkan dia percaya Tuhannya harus terlihat. Dia tidak percaya Tuhan yang tidak terlihat. Nah, malaikat tidak terlihat, dia percaya. Tapi Tuhan yang tidak terlihat, dia nggak percaya. Yang dipercayainya Tuhannya harus terlihat. Jangan ada di gambar-gambar. Gimana itu? Berarti hebatan malaikat dong yang tidak dilihat Sia. Udah. Tapi siapa yang percaya? Udah diam kau. Udah diam. Udah diam kau dulu. Aku bernarasi dari tadi muncung aja. Jadi gini teman-teman ya. Inilah edukasi teman-teman. Sia ini lebih percaya malaikat yang tidak terlihat tapi dia percayai. Satu, malaikat di surga yang tidak terlihat, dia percaya bahwasanya malaikat itu ada. Namun di ketuhanan keimanan dia tidak percaya Tuhannya kalau tidak berwujud, tidak nampak sama dia. Tidak percaya dia. Harus terlihat Tuhan itu ada. Harus terlihat Tuhan itu mati. Inilah dia. Di mana itu? ODGJ. Terus apa lagi? Udah diam. Sini, udah tahu kau ketawamu tadi. Inilah ketawa kebodohanmu. Nah, ketawa lagi dia. Aduh, Pak Lepo, ini temanmu gimana sih? Tuhannya. Sampai lebih Orang gila tua kan suka kali ketawa. kan? Iya. Ketawa buat nutupin malunya. Betul. Nutupin malu, makanya aku bilang. Ya males gue ngomong sama orang Wandes, Bang Kaisar, males gue sama orang Wandes, males. Sembarangan bilang kau bawa Wandes. Dengerin, udah ya inspirasi. Jadi kau bertanya, dengerin gantian dong. Gantian dong. Gantian, kau nggak usah ngomong di sini. Kau udah bikin malu dirimu sendiri. Udah. Gua apa kamu yang bikin malu dirimu sendiri? Kau tidak percaya yang tidak kelihatan, lalu memalaikat karena tidak kelihatan. Emang kau udah pernah lihat? Lalu kenapa kau percaya Allah yang tidak pernah kelihatan kalau itu ada? Pak Lepo kau ketawa dong. Gue ngomong sama orang Wandes, males. Lucu ya. Begini sih muslim ini ya. Memang Sia ini dari dulu sampai sekarang lucu. Malaikat yang nggak terlihat sama dia percaya ada. Lalu kau percaya kenapa kau percaya nggak kelihatan Allah yang nggak kelihatan kenapa kau percaya? Diam dulu aku ngomong sama temanku nih di bawah banyak temanku. Tenang dulu, tenang. Aduh, Tuhan harus terlihat bagi dia. Tuhan harus terlihat matanya, mukanya, wajahnya, bahkan dia harus melihat Tuhannya itu mati, terkutuk, ditombak, terhunus. Barulah Sia ini percaya itu adalah Tuhan. Berwujud manusia, berambut panjang dan jenggotan. Baru percaya Sianya. Tapi kalau malaikat gak butuh terlihat sama dia. Malaikat itu tak penting sama dia, gak butuh. Tapi percaya dia itu, itu malaikat ada. Berarti hebatan malaikat daripada Tuhannya ya. Luar biasa malaikat itu. Memang betul lebih hebat Gabriel daripada Tuhannya Yesus. Banyak sih. Ini sedikit lagi Sia ini Jesus only nih, Oneness. Apakah udah termasuk golongan Oneness ini, Bang John Marbun? Udah ya. Jadi kalau kamu bilang masalah Bang John Marbun, kelihatan, Bang Palopo, dengerin dulu. Percaya Bang tadi akulah dia itu sudah Oneness. Dengerin dulu, dengerin. Malaikat itu kelihatan. Kenapa kelihatan? Udahlah. Malaikat waktu Maria bicara, dengerin dulu. Waktu Maria itu bicara sama malaikat, Maria itu melihat loh. Udahlah, kau bilang tadi malaikat itu tidak terlihat, tidak pernah kulihat, tapi aku percaya. Selesai sudah. Kamu yang narasi liar. Lah, kau narasi liar. Tadi aku bilang, pernah kau lihat? Jawabanmu apa? Ya apa? Jawabanmu apa? Pernah kau lihat malaikat itu? Jawaban gua. Pernah kau lihat? Pernah kau lihat? Jawab. Jawaban pernah kau gua lihat nggak apa? malaikat itu? Pernah kau lihat nggak? Tapi kau percaya, kau bilang ada. Pernah kau lihat? Malaikat itu, dengerin. Kalau mata gua yang melihat, kalau mata gua yang kamu bilang melihat, gitu ya, mata gua. Ya. Tapi kalau menunjukkan keautentikan malaikat itu bisa dilihat, bisa. Maria bisa lihat. Yang bicara sama dia kan malaikat. Sekarang ku tanya kau, bukan Maria. Nah, enggak, karena kamu bilang tadi bahwa sekarang ku tanya kau percaya yang malaikat tidak kelihatan. itu ada?
Kau yang kutanya, malaikat itu ada, kau bilang mana? Di mana kehidupan di surga itu apa? Iya, Ada yang nanti hidup, ada. satu-satu. Dengerin dulu. Bukan keimanan satu-satu. Maria yang Saya kutanya, bilang bukan Tuhan itu keimanan Maria yang kutanya. Sekarang yang kutanya keimanan. Iya, Pernah kan. nggak kau lihat malaikat? Nah, kamu bilang tadi bernarasi, enggak Kaisar. Tadi kamu bernarasi bahwa Dewasa lah Tuhan dikit yang ya. kelihatan. Aku nggak pernah memframing-framing Ya, ya, nggak gantian pernah giring lah. opini, membuat narasi-narasi yang kau bikin barusan tadi, nggak pernah aku. Sekarang kutanya, ya di atas itu apa? Kamu deh sama kayak Surga. kalaupun Ada itu nggak kehidupan? pun. Dengar dulu, kita pertegas dari awal. Di atas itu apa? Surga. Surga itu ada kehidupan. Contoh, ada malaikat. Pernah kau lihat? Langsung kau framing. Ya Allah ya. Sekarang ku tanya, pernah kau lihat malaikat? Tapi kau percaya malaikat itu ada? Jawab dulu sekarang. Pernah kau lihat malaikat? Nah, kamu diam ya baru gue jawab. Pernah nggak kau lihat malaikat? Dan kemana-mana? Iya, kamu diam biar gue jawab. Nah, oke. Apa saya pernah melihat malaikat gitu ya? Gitu Sekarang kan? ku ikuti narasimu. Tawaf. Iya, Sekarang makanya kau biar ikuti tegas. narasimu. Kau bilang di Iya, atas biar dunia tegas ini apa? dulu. Di langit itu apa? Surga. Kau bilang ada kehidupan di surga, ada yang hidup di surga. Ada, kau bilang dengan lantangnya, malaikat. Pernah kau lihat malaikat itu? Iya, Jawab. biar gue jawab. Kok dia? Jawablah. Ini tahun Jawablah. 2025. Tahun 2000. Dua tiga. Bukan, Roh Kudusnya hilang-hilang. Ini signal siapa nih Bang Polopo? Aku atau dia? Jadi begini bang, gini lah kalau ngomong sama orang Wandes, susah. Bangunkan gua di rumah. Jangan lagi gitu. Kau tetap Tritung lah ya. Ya. Kau harus jadi Tritung sejati. Tolong, jangan kau jadi Wanes. Gara-gara kau kepepet, kedesak, akhirnya kau jadi Wanes. Di mana harga dirimu? Sekarang ku tanya samamu, pernahkah kau lihat malaikat? Kali dia merepuk. Pernah. Tapi tidak kau lihat. Tapi percaya. Nah sekarang kau percaya yang dibilang Bang Pelupo tadi, bahwasanya dialah dia. Sekarang kau Wanes karena kepepet. Janganlah kayak gitu ya. Beretai di adekmu. Dia selalu mengagumimu. Kau tuh Tritung sejati. Kenapa berubah jadi Wanes? Gimana ya? Iya Bang Roy Jonathan. Iya Bang Roy. Macet. Ya, jadi gitu teman-teman. Kabur. Gitu ya senjata dia itu. Kabur deh, udah gue bilang. Kalau Sia tuh deh kayak gitu. Nggak bisa jawab gitu deh. Tengoklah, kaulah deh ku tanya samamu. Gak mau. Udah, berarti kok nggak mau kayak dia kan? Udah. Abang Gak nggak mau bertanya lagi soal itu. ditanya. Apa ini barusan? Kaisar tadi bertanya, bukan bernarasi, bohong sih ini ya. Emang jawabannya apa barusan tuh? Jawaban dia nggak pernah melihat malaikat, tapi dia percaya bahwa malaikat itu ada. Ya itu karena takdir. Kan harus dipercayai kalau malaikat ada. Gitu harusnya jawabnya ya. Oke, sekarang Kan aku tanya simpel sama kan dia. ya. Sekarang ku tanya sama dia, kalau Tuhan itu harus terlihat atau enggak? Harus terlihat katanya. Baru dia percaya gimana? Oh, nggak tahu aku, mungkin itu pemikiran dia aja. Kan nggak sama pemikiran orang satu dengan satunya. Iya, betul berita. Gak Kamu apa-apa. harus, pendiriannya harus tetap, jangan kayak dia. Sebentar Tritung, sebentar Wanes, sebentar lagi jadi Unitarian, jangan. Tritung aja. Gitu loh deh. Kayak tadi dia mampus, dia ketawa dia tadi. Naik. Naik lagi. Iya kak, naiklah kak. Aku nggak mau ditanya, tapi kak ya aja yang Ya, ini- ditanya ya kak ya. Beta,
Berita kau masih mengagumi dia nggak? Masih suka nggak dengan narasi dia? Suka nggak dengan narasi Aku dia? bilang kagum. Gini ya, aku lurusin ya. Aku kan di sini kan dari awal naik kan aku bilang aku nggak mau ditanya gitu, soalnya kan aku yang bertanya yang belum aku tahu kan, aku bilang kayak gitu. Iya. Berita kamu boleh bertanya 5 kali 10 kali. Kak Ya, kalau Kak Ya emang mau ditanya dan bertanya ulang itu haknya Kak Ya kan. Nah, tapi dia ditanya nggak mau jawab. Ya nggak dia dijawab. yang abang tanya aku udah lumping, dia jawabnya udah laut. Aku nggak tahu, yang penting mungkin pemikiranku sama pemikiran. Kenapa aku nggak mau ditanya? Karena aku tahu antara pemikiranku sama yang lainnya itu berbeda, jadi nggak bakal ada ujungnya gitu. Jadi aku bilang nggak mau ditanya. Seperti itu kakak. Jadi gini, aku tanya simpel aja nggak masalah ketuhanan sih, nggak. Berita pernah kejepit pintu nggak? Tangannya, jarinya. Puji Tuhan enggak sih. Yang bikin pernah kakinya, jempolnya atau apa gitu, kesandung? Kesandung pernah di toilet. Sakit? Pernah nggak ngeliat rasa sakit itu? Nggak ada. Tapi percaya sakit itu ada? Rasanya aja ada. Percaya rasa sakit itu ada kan? Pernah lihat nggak? Enggak. Kalau Sia beda. Ya kan balik lagi. Aku nggak bisa bahasa halus ya, maaf. Otakku sama otaknya yang lain kan berbeda. Mungkin kayak berbeda gitu mungkin. Kayak weh naiklah kau. Akunya kan yang jadi ditanya. Weh. Enggak, abang nggak bertanya sama kamu. Cuman kan nggak ketuhanan yang abang tanya. Rasa sakit aja kok. Iya. Pernah nggak? Kamu udah pernah pacaran? Nyampe situ. Nggak mau aku. Ya kan ini. Oke, udahlah. Pernah nggak kehilangan duit, kehilangan emas, barang di yang disayang? Pernah. Sedih nggak? Pernah nggak ngeliat rasa sedih itu kayak mana? Bisa lah lewat muka, pasti murung. Itu raut wajahmu. Sekarang sedihnya, sedih itu berbentuk rasanya. apa? Pernah lihat gak? Nggak ada. Kan rasanya yang pernah gak? Nggak pernah kau lihat kan? Tapi kau percaya rasa sedih itu ada? Karena kau sudah ngalaminya kan? Simpel kan percayaan abang? Tapi Sia itu beda. Dia harus ngelihat Tuhannya itu ada, baru dia percaya. Dia harus melihat Tuhannya mati, baru dia percaya. Itu. Dan sebaliknya kepercayaan dia. Nah, kontradiksinya di sini. Dia percaya malaikat itu ada, tapi nggak pernah dilihatnya. Kucluk. Kenapa bahaya buat akun? Ini ada Kak Discord bilang jangan dinaikkan itu orang. Siapa yang dinaikkan tuh? Bahaya buat akun host. Iya sih. Itu siapa? Yang dimaksud tuh siapa? Sia tadi, ya itu kan sebenarnya itu suka menghujat dia tuh. Ada akun dia yang suka menghujat. Di sini tapi aja keliling loh Kak, ya itu keliling. Aku tengok-tengok. Akun dia sebenarnya kan ada yang lain. Gitu. Gitu loh adekku. Jadi kita nggak bisa mempercayai. Aku dikatain. Enggak, bukan berita. Biarin aja, jangan di. Aku diam lah ya. Aku takut dikatain itu. Aku udah dikatain. Siapa ngatain kamu? Kalau ada yang ngatain kamu, di-kick langsung. Besok lagi ya, pulang dulu ambil celananya.
Jangan percaya omongan orang yang kontradiksi dalam kehidupannya. Apalagi dia pendusta dan pembohong seperti ia. Jangan percaya itu. Sudah jelas air laut itu asin. Dicampur kopi, 1 gelas air asin dicampur kopi 1 gelas juga, tetap asin. Dicampur juga air laut 1 gelas dicampur 1 gelas gula pasir, tetap asin. Kalau siang enggak, sudah dicampurnya dibilangnya manis. Kalau nggak percaya buktikan saja. Begitu. Berita mau tanya apa lagi dah? Mending berita aja yang bertanya-tanya deh. Iya, masih belum datang. Itu. Apanya? Al-Qur'annya, jadi aku nggak bisa tanya. Nanti aja nunggu tanggal 15. Mesen sama siapa? Mesen sama siapa Al-Qur'annya? Bang Inspirasi? Enggak, di teman aku. Bukan fitnah aku loh, kan itu yang kau bilang. Kau percaya malaikat itu ada, tapi nggak perlu terlihat. Berarti hebatan malaikat dong daripada Tuhan. Kau harus percaya Tuhanmu itu ada, hidup, lahir, dan percaya bahwasanya harus mati. Kau lihat, padahal nggak pernah kau lihat bentuk Tuhanmu itu kayak mana. Sampai sekarang pun belum tahu wajah Tuhanmu itu kayak mana. Di dunia gaib, di dunia sains pun nggak ketemu bentuk Tuhanmu itu kayak mana. Nggak ada. Banyak versinya. Pergi ke Cina lain bentuknya, pergi ke Burundi lain pula bentuknya, pergi ke Korea lain. Semua negara beda-beda bentuk wajah Tuhannya. Lihat deh di Google. Di Afrika gimbal pula itu. Aduh, kacau kali Tuhan kok digambar. Jadi bahan tertawaan. Mental. Tapi begini Bang Selo, Tuhan itu kan maha goib, ya kan? Dia bisa menciptakan yang goib. Ciptaannya saja nggak bisa dilihat, bagaimana yang menciptakan? Nah kan gitu analoginya, sederhana. Iya, sederhana. Sakit itu ciptaan, sedih itu ciptaan, gembira itu ciptaan, berpikir itu pun ciptaan. Tidak terlihat kecuali buah pikiran itu terlaksana ataupun batal. Buah pikiran, tapi bentuk pikiran itu nggak ada yang lihat. Sama bentuk sedih itu tidak pernah kau lihat. Kalaupun dari raut wajah berbeda-beda sedihnya orang, sama kayak Tuhannya Kristen berbeda-beda.